Oke, setelah kita buat section pertama yang tadi nama, nomor absen, kelas, kita buat yang section berikutnya. Section berikutnya buatnya dengan klik ini, add section. Add section ini fungsinya buat nambah section. Oke, kita coba klik. Nah, ini section pertama, bagian pertama, ini bagian kedua. Bagian kedua langsung aja kita tulis soal pilihan ganda. Oke, seperti itu. Cukup itu aja. Kemudian kita tambahkan soal. Pakai add lagi ya, tambahkan soal. Nah, di soal ini sudah saya buat soalnya, nanti tinggal copy paste. Ini soal multiple choice. Kita copy dari sini. Oke, copy. Kita kalau di sini Google Form itu nggak ada angkanya ya soalnya, jadi kita tulis saja manual 1 paste seperti itu. Nah, kemudian kan ini kita buat soal pilihan ganda, berhubung pilihan ganda, saya pilihnya buat di jawaban siswanya itu ini ada macam-macam pilihannya, saya pilihnya yang ini, multiple choice pilihan ganda. Oke. Nah, di pilihan ganda itu sebenarnya ada option, kita pilih option yang pertama. Begitu juga dengan optionnya, nggak ada hurufnya di depan, jadi nanti nggak bisa muncul otomatis, kita tambahin sendiri. Nah, itu kita ambil lagi ini convert, taruh optionnya. Nah, kalau pengen nambahkan option berikutnya, kita enter ya, enter. Oke, option 2, option B. Oke, option B. Selanjutnya ini. Kita submit, enter lagi buat option berikutnya. Kemudian yang C. Enter lagi. Kita nanti coba 3 soal aja. Enter. Oke, seperti itu. Nah, di jawaban multiple choice ini kita bisa naruh kunci jawabannya. Di mana di sini? Di pojok kiri ini. Answer key, kunci jawaban. Nah, bisa ditaruh seperti itu. Oke, kita klik. Kalau udah diklik answer key tadi, kita udah bisa milih jawabannya. Nah, kalau jawaban yang kita pilih berarti yang ini ada centangnya hijau, bisa diganti. Kemudian poinnya ini bisa ditambahkan tergantung kita, bapak ibu teman-teman mau buat berapa. Kalau semuanya saya buat 3 soal semuanya, saya buat per soalnya 2 poin aja, 2 poin. Kalau sudah saya klik done. Saya klik lagi ini require tadi, klik. Nah, sudah seperti itu. Nah, ini tombol-tombol add image ini bisa ditambahkan kalau semuanya di setiap jawaban itu pengen yang ada gambarnya. Nah, kalau mau nambahkan soal kedua bisa di ini add section, add question. Cuman kita harus ngatur lagi dari awal. Jadi saya pilih yang ini, pakai ini, duplikat. Oke, saya klik duplikat. Nah, ini nanti pengaturan sudah sama. Kemudian saya kopikan lagi dari sini. Nomor 2. Saya kasih option lagi ya, yang ABC-nya seperti ini. Oke.
Soalnya nanti kita langsung buat di beban jawab. Nah, udah tinggal, nah kita mau milih jawaban yang mana. Option kita jawabannya kita ganti C, aluminium semuanya. Ini tadi padahal udah terlanjur dijawab, tinggal klik lagi untuk menghilangi jawaban. Sorry, answer K dulu di jawaban. Kita klik buat menghilangi, kemudian klik di aluminium. Nah, seperti itu. Sudah selesai. Nah, sudah ada soal, jawaban dan kunci jawabannya. Kita tambahkan lagi yang soal ketiga buat duplicate. Nah, seperti ini. Master. Oke. Yang A. Oke. Jawaban C. Jawaban C. Nanti setiap jawaban bisa diacak. Jadi kalau setiap anak bisa mendapat option yang berbeda. Seumpamanya jawabannya yang ini saya tulis A. Mungkin di tempat lain bisa A-nya bisa pindah di B, C, D atau E. Dengan jawaban yang sama maksimal. Nah, seperti itu udah require tadi udah kunci jawaban. Nah, ini saya mau ganti. Kalau semuanya saya ganti yang B. Answer K, jawabannya yang B. 0,1 ini. Nah, itu. Saya mau nyoba jawaban yang salah satu. 1, 2, 3. 3 soal aja ya. Oke, kalau sudah jawaban tidak aja, kita langsung nyoba buat tampilannya. Ini tampilan di sini, preview. Tulis sebentar. Nah, previewnya seperti ini tampilannya. Nah, saya isi dulu nama, akun, semuanya. Nomor absen 1, kelas, mesin. Nah, section tadi membedakannya di sini. Bagian indexing. Kalau enggak section berarti di bawah, langsung ke bawah. Saya jawab semuanya Mika ada, kemudian 51. Nah, kalau sudah tinggal di submit. Nah, berhubung tadi kuisnya saya atur buat tampil langsung itu apa jawabannya, sorry skornya. Nah, kita langsung tampil skornya, jadi siswa nanti bisa melihat skornya. Kita lihat klik. Nah, total poin ini berarti 2 dari 6. Jadi totalnya semuanya 6, dapatnya 2. Salahnya di mana? Ini tadi salahnya. Seperti ini. Ada jawaban benarnya, kalau salah ada notif salahnya. Nah, kalau benar seperti ini, ada pembenarannya. Jadi seperti itu. Nah, semuanya kalau kita mau lihat yang banyak, nanti kalau siswa kan banyak yang ngirim. Nanti kita buatnya di sini. Cara mengetahui. Nah, ini ada responnya, berarti di sini sudah ada satu nama yang masuk, yang saya buat tadi, saya masukkan lagi. Nah, di sini datanya juga bisa diolah. Nanti bisa satu kelas itu bisa diolah tanpa ngedit banyak. Lihatnya di sini.
view response in sheet. Seperti itu. Saya coba klik lagi, klik dulu. Nah, di sini ada waktu pengerjaan, nama, kemudian nilainya sudah tertera, kelasnya ada, jawabannya ada lengkap. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kalau mau ngolah nilai datanya dari sini, di sheet-nya. Nah, jadi seperti itu ya buat kuis. Jadi kita nggak usah susah-susah mengoreksi, udah ada jawabannya, udah ada yang mengoreksi sendiri dengan jawaban terus yang kita buat punya jawabannya. Kemudian kalau ini ada beberapa keterangan di sini buat kita masih bisa kita setel lagi, bisa atur-atur lagi. Yang pertama ini accepting response. Jadi semuanya Bapak Ibu pengen 10 menit dikerjakan selesai, ya udah kita 10 menit kita klik ini. Kalau kita klik seperti ini, nanti siswa-siswa nggak bisa akses lagi, udah bisa dari waktunya terlambat dan nggak bisa akses soal lagi seperti itu. Kemudian ada lagi baginya soal gimana? Baginya soal lagi send. Nah, send ini nanti ada nih, ini ada surat mail, ini ada rantai ini buat linknya. Linknya panjang, jadi kita butuh yang ini short URL, kita copy, klik seperti itu. Nah, kopiannya ini bisa saya kopikan saya bagian ke siswa. Nah, bagian ke siswa semua tampilan seperti ini, pakai dengan ini. Nah, ini bisa di enter, nanti munculnya tampilan seperti tadi. Ya, jadi seperti itu. Kita sambil nunggu. Nah, ini kenapa saya munculnya seperti ini? Karena saya tadi aturnya cuma buat satu orang, satu respon. Jadi keluarnya seperti ini. Kalau kita klik link, harusnya munculnya tampilan seperti kita mengerjakan soal lagi. Seperti itu ya. Jadi seperti itu yang bisa saya share kali ini. Nah, nanti silakan dipraktekkan buat soal dengan Google Form. Ya, jelas keuntungannya tadi kita bisa buat soal lebih simpel, lebih praktis tanpa kita mengoreksinya gitu kayak gitu. Kita bisa bikin soal tanpa kemudian kan biasanya agak agak apa ya, agak malas mungkin kalau mengoreksi. Nah, di sini sudah ada koreksiannya. Jadi kita udah tahu nilainya berapa, tinggal kita salin aja seperti itu. Terima kasih. Eh, Kesempatan kali ini saya bagi seperti itu. Semoga bermanfaat buat pembelajaran daring Bapak Ibu semuanya. Silahkan nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya membutuhkan. Jadi seperti itu aja dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa saya buatkan tutorial yang lain lagi. Oke, terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.